Pemain keturunan yang sempat menolak panggilan Indra Syafri untuk membela timnas Indonesia U20, Gabriel Han Wilhovking dikabarkan segera gabung Man City. Gabriel Han Wilhovking merupakan pemain keturunan yang potensial. Maka dari itu, PSSI sempat memproyeksinya untuk membela timnas Indonesia. Indra Syafri dikabarkan sempat memanggil Gabriel Han Wilhovking. Akan tetapi, pemain yang baru berpisah dengan Tottenham Hotspur ini menolaknya. Kabar ini dibagikan oleh akun Instagram Football Indonesia. Namun sayang sang pemain menolak panggilan tersebut. Alasannya adalah karena ia harus menjalani naturalisasi terlebih dahulu untuk bisa bermain di timnas Indonesia U20. Indra Syafri memanggil Gabriel Wilhovking, 17, untuk timnas Indonesia U20. Tapi Hanwing menolak karena harus menjalani naturalisasi terlebih dahulu, tulisnya dalam keterangan. Kini sosok Gabriel Han kembali mencuat. Sebab, bakatnya diendus oleh tim papan atas Liga Inggris, Manchester City. Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Gabriel Han bakal dikontrak dengan durasi 2 tahun. Manchester City setuju untuk merekrut gelandang bertalenta kelahiran 2006 Han Wilhovking untuk tim U19, tulis Fabrizio Romano. Wilhovking akan meninggalkan Tottenham beberapa minggu lalu dan dia bergabung Man City dengan kontrak 2 tahun. Tes medis akan segera dilakukan, pungkasnya. Calon penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Paes, menembus daftar pemain Major League Soccer, MLS, All-Stars 2024, Selasa, 2 Juli 2024. Terpilihnya Martin Paes berkat voting yang telah dilakukan secara online pada beberapa waktu lalu. Nama pemain yang telah ucap sumpah warga negara Indonesia, WNI, tersebut masuk dalam daftar top 3 kiper untuk skuad MLS All-Stars 2024. Martin Paes bersanding dengan kiper top lainnya seperti Hugo Lloris, ex-Tottenham Hotspur, hingga Roman Burki, ex-Borussia Dortmund. Tentu terpilihnya Martin Paes menjadi sesuatu yang membekas. Pasalnya Martin Paes merupakan orang Indonesia pertama yang masuk dalam daftar skuad MLS All-Stars. Sejalan dengan itu, Martin Paes merasa keberhasilan ini berkat bantuan dari supporter di Indonesia. Maka Martin Paes merasa terhormat menjadi perwakilan merah putih pertama kali di skuad MLS All-Stars. Terima kasih, kita berhasil masuk ke MLS All-Stars, buka Martin Paes dalam postingan Instagram klub. Khususnya untuk supporter timnas Indonesia, saya ingin menjadi perwakilan merah putih pertama kali di skuad All-Stars, sambung kiper. Mari kita bersenang-senang di sana, pungkasnya. Dijadwalkan Martin Paes dan kawan-kawan akan menjalani laga persahabatan dengan Liga Meksiko All-Stars, Liga MX. Pertandingan MLS All-Stars versus Liga MX All-Stars akan dihelat di columbuscrewslower.com Stadium, 24 Juli 2024 mendatang. Tentu dari segi pemain Martin Paes dan kawan-kawan patut diunggulkan. Cina merupakan salah satu lawan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sama seperti skuad Garuda, Dragon Team juga punya beberapa naturalisasi. Grup neraka terjadi di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 tim kuat Jepang, Australia, dan Arab Saudi tergabung menjadi satu. Sedangkan 3 tim lainnya yang dianggap sebagai non-unggulan adalah Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia. Jelang babak krusial untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Asosiasi Sepak Bola Cina dikabarkan mencari pemain naturalisasi tambahan. Menurut laporan 163.com, ada 2 nama yang masuk incaran Cina yaitu Serginho yang bermain Changchun Yatai dan Oscar di Changzhou Mixti Lions. Untuk Serginho, kemungkinan besar dirinya baru bisa memperkuat Cina pada Januari 2025 mendatang. Kemudian untuk Oscar masih belum menemui titik terang. Sebab, Oscar membutuhkan biaya naturalisasi lebih dari 10 juta sebelum ia bersedia bermain untuk Cina. Adapun Dragon Team memang punya beberapa pemain naturalisasi. Kebanyakan mereka berasal dari Brasil seperti Alan, Elkeson, dan Fernandinho. Sedangkan timnas Indonesia juga punya banyak pemain keturunan. Namun bedanya untuk Sandy Walsh dan kawan-kawan punya darah keturunan.
Winger Jepang, Takumi Minamino memberikan responsnya soal satu grup dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam drawing yang digelar di Kuala Lumpur, 27 Juni 2024, Jepang masuk ke dalam grup C bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia. Dalam acara drawing tersebut, hadir pula mantan pemain timnas Jepang, Shinji Okazashi. Ia turut serta dalam proses drawing tersebut. Takumi Minamino memberikan respons terkait hasil drawing yang menempatkan Jepang ke dalam grup C. Saya pikir Okasan menggambar sesuatu yang saya sebenarnya tidak ingin dia gambar, kata Minamino. Lebih lanjut ia menilai lawan-lawan yang akan dihadapi tidaklah mudah, termasuk timnas Indonesia. Ia menyoroti momentum yang didapat timnas Indonesia sejauh ini. Arab Saudi dan Australia bagi saya adalah tim kuat di Asia, kata Minamino. Tim tanda sangat tangguh, termasuk jarak tempuh dan atmosfernya. Indonesia juga cukup menakutkan. Mereka bermain bagus di Piala Asia dan memiliki banyak momentum. Ini adalah grup yang Anda tidak boleh lengah bahkan dalam satu pertandingan, ujarnya, dilansir dari Nikkei Sports. Meski sadar akan sengitnya persaingan grup C, mantan pemain Liverpool itu optimistis Jepang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang harus berangkat ke Piala Dunia. Saya ingin meraih hasil yang baik, ujarnya. Hanya 2 tim teratas setiap grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Publik Korea Selatan menyinggung popularitas di luar nalar Shin Tae-yong di Indonesia yang menyebabkan terwujudnya perpanjangan kontrak. PSSI dan Shin Tae-yong resmi menyepakati kerja sama baru lewat perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Kabar ini tak hanya mengguncang publik Indonesia, tetapi juga sudah sampai ke tanah kelahiran Shin Tae-yong, Korea Selatan. Publik Korea Selatan lewat salah satu media lokalnya, Nikkei Sports, menyinggung beberapa alasan yang membuat Shin Tae-yong lebih memilih Indonesia ketimbang Korea. Seperti yang diketahui bahwa sebelum adanya kabar resmi mengenai perpanjangan kontrak, Shin Tae-yong sempat dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Korea Selatan. Ya, kursi panas yang pernah ia duduki dalam tempo waktu cukup singkat hingga akhirnya ia tinggalkan pasca Piala Dunia 2018 Rusia selesai. Rumor Shin Tae-yong ditikung Korea Selatan semakin kuat saat tanda tangan perpanjangan kontrak di timnas Indonesia tak kunjung dilakukan. Di saat yang sama, keberadaan Shin Tae-yong diketahui ada di Korea Selatan, meski PSSI sudah menegaskan jika yang bersangkutan sedang sakit. Namun publik tanah air sempat tak begitu mempercayainya, hingga muncullah kabar mengenai perpanjangan kontrak yang dibagikan langsung oleh Erick Thohir dan PSSI. Mengetahui kabar resmi tersebut, publik Korea Selatan hanya bisa meratapi nasib karena mustahil untuk bisa memulangkan pria berusia 53 tahun ke negeri kimchi. Namun yang menarik, ada 2 penyebab yang disorot media Korea Selatan terhadap terwujudnya perpanjangan kontrak Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Di antaranya popularitas Shin Tae-yong di Indonesia yang dianggap sudah berada di luar nalar, sesuatu yang tidak bisa didapatnya di Korea. Dan yang kedua adalah loyalitas Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia, hal itu seperti tamparan telak untuk publik negeri gingseng. Mustahil sudah bagi timnas Korea Selatan mendapatkan jasa pelatih.